Selamat malam para narasumber yang sudah ada di live ini bersama dengan saya. Malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting yang merupakan kalau saya kutip dari Herman Bavinck, doktrin Tritunggal merupakan denyut jantung iman Kristen, the heartbeat of Christian faith. Jadi ini satu doktrin yang sangat penting dan sangat fundamental di dalam menentukan identitas kekristenan seseorang. Dan karena itu setiap pengajaran yang menyimpang dari iman yang historik yang dianut oleh gereja sepanjang abad itu mesti diberikan counter supaya tidak mempengaruhi jemaat, tidak mempengaruhi kekristenan. Dan karena itu malam ini saya bersama dengan rekan-rekan dari ASASI, Asosiasi Apologis Indonesia, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ketuanya mengenai ASASI itu apa. Malam ini kami berkumpul untuk memberikan tanggapan secara resmi dari ASASI mengenai pengajaran Pendeta Joshua Tewu yang menolak secara terang-terangan doktrin Tritunggal, bahkan menyebutnya sebagai doktrin hoax atau teologi hoax. Nah, memang di dalam presentasi kami malam ini, kami tidak akan memutar klip dari Pendeta Joshua Tewu, tapi link ceramah beliau telah dicantumkan di kotak deskripsi. Jadi bagi saudara-saudara yang mau menonton presentasi lengkap dari Pendeta Joshua Tewu, itu dipersilakan untuk menonton link tersebut. Kemudian setelah menonton presentasi ini untuk mendapatkan perspektif yang seimbang. Dan karena itu tanpa membuang waktu lebih lama, saya akan memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Bersama saya sekarang ada 4 orang narasumber dari ASASI, dan setiap orang nanti akan saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, sebutkan nama, gelar akademik, kemudian profesinya apa atau pelayanan di mana, kemudian jabatannya di ASASI sebagai apa, kemudian kalau bapak-bapak punya channel YouTube, silakan dipromosikan di dalam acara ini supaya para penonton juga bisa mendapatkan berkat, manfaat dari pelayanan bapak-bapak di YouTube. Nah, saya akan langsung kasih kesempatan kepada Dr. Pangeran Manurung untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan ASASI. Silakan Pak, 2 menit. Baik. Selamat malam teman-teman yang mendengarkan channel ini. Pertama-tama terima kasih untuk Pak Deki yang sudah memberi ruang bagi kita untuk diskusi, baik itu nanti secara teologis, secara historis, bisa juga secara biblika, secara sistematika, khususnya tentang topik yang sangat penting ya, yaitu tentang Tritunggal. Nah, untuk perkenalan ASASI, secara singkat, ASASI itu kita buat nama Asosiasi Apologis Indonesia. Di mana teman-teman yang ada di sana itu adalah teman-teman yang selama ini bersemangat dalam pelayanan bidang apologetika. Walaupun tidak menyingkirkan atau menganggap pelayanan-pelayanan yang lain lebih kecil. Bukan. Kebetulan saja semangatnya sama, lalu kita membuat sebuah wadah bersama, dan teman-teman memberikan kepada saya kepercayaan untuk memimpin di periode ini sebagai ketua, dan sekretarisnya ada Dr. Stanley Paparang ya. Nah, kenapa ASASI kita buat? Pengalaman yang kami lihat adalah selama ini apologetika yang dipublish atau diperkenalkan oleh teolog-teolog di Indonesia itu cenderung sekterian atau sektarian, ya kan? Atau cenderung hanya membahas sebuah problematik atau polemik atau konflik teologis berdasarkan kacamata atau keyakinan satu denominasi, ya kan? Nah, itu sepertinya jamak begitu ya. Nah,
Sehingga saya pikir begini, cakrawala atau pembahasan mengenai topik-topik teologis itu yang seharusnya itu kaya, ya kan, akhirnya menjadi miskin atau sempit. Contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu dibahas tentang Yudas masuk surga atau neraka. Lalu perdebatannya hanya antara masuk atau tidak, kan gitu. Padahal kalau misalnya topik itu dibahas misalnya dari sisi historis, dari sisi Bapak Gereja. Dalam dokumen Bapak Gereja, Yudas itu masuk enggak dalam daftar buku sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Misalnya seperti Konstantin dan seterusnya, biasanya tokoh-tokoh abad pertama itu biasanya dimasukkan, itu ada dokumen Bapak-Bapak Gereja namanya. Siapa-siapa yang menyangkal Yesus, biasanya ada dokumen itu misalnya. Jadi kalau seumpama topik atau konflik teologis itu dibicarakan dari berbagai disiplin ilmu, saya pikir, maka cakrawala atau perkembangan teologi di Indonesia akan jauh lebih maju. Itu sebabnya di Asasi kita merekrut teman-teman yang pakar di bahasa asli, misalnya bahasa Ibrani, misalnya bahasa Yunani, ada yang pakar manuskrip atau pakar yang khusus studi tekstual, ada yang pakar sistematik, ada yang pakar biblical, ada yang pakar eksposisi, ada yang pakar hermeneutik, ada yang pakar historis dan seterusnya. Sehingga kalau ada pergumulan teologis, maka kita mau dong melihat pergumulan itu dari berbagai sisi. Karena kalau kita bicara teologis, ini terlalu kaya. Nah, begitu loh. Sehingga kalau sebuah permasalahan atau pertanyaan teologis itu dibahas dari berbagai aspek, saya pikir itu akan mencerdaskan umat. Jadi tidak hanya berbicara yes or no, sesat atau tidak sesat, ya kan? Tapi pembahasannya itu mesti dari berbagai disiplin ilmu. Nah, jadi yang kami lihat adalah atas kebutuhan ini maka kita bentuklah Asasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua bahwa sebenarnya personil Asasi nanti akan dibuka untuk teman-teman yang lain sebagai member. Yang untuk saat ini memang yang sudah terbentuk itu adalah pengurus, ya. Baru beberapa bulan lalu terbentuk, ya. Nanti untuk membernya akan dibuka untuk khalayak luas. Kira-kira supaya kita nanti bersama-sama dalam melayani di bidang ini. Nah, kira-kira itu adalah alasan mengapa Asasi itu perlu dibuat. Nah, kira-kira itu Pak Deki. Ya, terima kasih Pak Pangeran punya channel YouTube. Oke, teman-teman, kalau mau lihat channel yang lain, ada YouTube saya Bible Culture Study. Bible Culture Study atau BCS. Nah, makanya personil di Asasi itu udah terkenal di program pribadinya masing-masing. Pak Deki ada channelnya, Pak Sem ada channelnya, dan sudah punya masa masing-masing. Nah, itu sebabnya lalu kita lihat, loh, kalau seumpama kekuatan-kekuatan ini kita satukan, maka kita akan melahirkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Baik, dalam terima kasih, Pak pelayanan. Pangeran. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang belum subscribe ke channel Pak Pangeran Manurung, Bible Culture Study. Apa Pak? Bible Culture Study. Bible Culture Study, nanti silakan dilihat untuk subscribe. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Stanley Paparang. Saya persilakan Pak Stanley untuk memperkenalkan diri dan jabatan atau posisinya di Asasi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Deki atas kesempatan ini. Saya Stanley Paparang, dosen di STT Moria Tangerang. Di Asasi menjabat sebagai sekretaris, ya. Kalau Pak Deki itu sebenarnya pendiri. Tadi Pak Manurung tidak menyinggung. Jadi pendiri Pak Deki, Pak Samuel dengan Pak Pendeta Nathan Silalahi, dan juga ada beberapa rekan yang lain yang masuk dalam kepengurusan Asasi. Itu saja. Terima kasih Pak Stanley. Pak Stanley di STT Moria mengajar mata kuliah bidang apa?
teologi sistematika dan karya tulis ilmiah. Oke, terima kasih. Ada juga antropologi dan beberapa mata kuliah lain. Tapi fokus saya ke teologi sistematika bersama dengan pendeta Dr. Andreas Iwangu. Ya, mantan juga ketua apologetika juga dengan pendeta Dr. Sugeng Hardianto. Baik, terima kasih Pak Stanley. Jadi kita punya seorang dosen dalam bidang sistematik. Pak Pangeran tadi dalam bidang biblika perjanjian baru ya Pak ya? Ya. Oke. Sekarang kita akan memperkenalkan narasumber yang ketiga, Pak Samuel Gunawan. Silakan memperkenalkan diri Pak, dan berikut kalau ada channel YouTube-nya silakan disebutkan supaya para viewers bisa ikut nimbrung ke sana Pak. Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Saya Samuel Gunawan ya, mengajar apologetika karismatik ya, dan di salah satu STT saya juga diberikan kesempatan untuk mengajarkan apologetika. Saya gembala dan pendeta di Bintang Fajar Ministry dan punya channel YouTube BMM. BMM itu Bintang Fajar Ministry ya, BMM channel. Ya. Saya kira itu saja. Oke, tampaknya ada gangguan signal di beberapa narasumber. Pak Samuel tadi channel YouTube-nya BMM channel ya? Ya, betul. Nah, sekarang narasumber kita yang keempat adalah Pak Samuel Situmorang. Ini teman lama saya di CLDC. Sekarang kami jumpa lagi di Asasi. Silakan Pak Samuel. Oke, semua shalom kawan-kawan semua ya. Jumpa lagi dengan saya Samuel Situmorang. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia Palangkaraya. Ya, saya juga seorang guru agama. Sekarang saya lagi melanjutkan studi pasca sarjana di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Jakarta, ya, sambil menuntaskan tesis saya, ya. Dan saya pengelola channel Coram Christo. Kalau berkenan kawan-kawan semua untuk singgah melihat apa yang ada di dalam, itu suatu kehormatan bagi saya. Itu saja dari saya semua. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Jadi saya akan bacakan susunan acara live pada malam ini. Pertama, para narasumber akan membahas sejumlah isu yang disorot atau yang dilontarkan oleh Pendeta Joshua Teu di dalam ceramahnya. Setelah itu, setelah semua narasumber menyampaikan presentasinya untuk memberikan jawaban terhadap isu-isu itu, nanti saudara-saudara akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasumber atau yang terkait dengan isu mengenai doktrin Tritunggal. Jadi kalau saudara ada pertanyaan, jangan ajukan dulu sekarang karena pasti akan tidak bisa dilihat sekarang. Silakan diajukan pertanyaannya menjelang sesi tanya jawab setelah semua narasumber menyampaikan presentasinya masing-masing. Nah, di dalam sesi presentasi live pada malam ini ada 5 isu utama yang akan dibahas terkait dengan ceramah atau isi ceramah dari Pendeta Joshua Teu. Yang pertama, Pendeta Joshua Teu mempersoalkan doktrin Tritunggal dengan alasan istilah Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Kemudian Pendeta Joshua Teu menjadikan 1 Korintus 4 ayat 6 sebagai lensa tafsir untuk meniadakan atau mengeliminasi pembicaraan mengenai doktrin Tritunggal sebagai bagian integral dari ajaran kitab suci mengenai ketuhanan. Kemudian yang ketiga, menurut Pendeta Joshua Teu, ajaran Tritunggal merupakan hasil tafsiran teologis semata-mata dan tidak merupakan ajaran yang secara integral terdapat di dalam Alkitab. Kemudian yang keempat, Pendeta Joshua Teu mengacu kepada Sema Yahudi, Ulangan 6 ayat 4, mengenai kata Esa di situ, untuk menolak doktrin Tritunggal. Kemudian yang kelima, menurut Pendeta Joshua Teu,
doktrin Tritunggal sebenarnya berasal dari rumusan teologis yang dihasilkan oleh Tertullianus. Nah, itu adalah topik-topik yang akan dibahas di dalam presentasi ini, dan setiap narasumber akan memberikan pandangannya masing-masing satu topik. Kita mulai dari isu yang pertama tentang ketiadaan istilah Tritunggal di dalam Alkitab. Dan karena itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Samuel Situmorang, untuk memberikan tanggapan terhadap argumen dari Pendeta Joshua Teu bahwa karena tidak ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab, maka doktrin Tritunggal bukan merupakan ajaran dari Alkitab. Sekali lagi, menurut Pendeta Joshua Teu, karena tidak ada istilah Tritunggal atau Trinitas di dalam Alkitab, maka doktrin Tritunggal bukan merupakan bagian dari ajaran Alkitab. Nah, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Samuel Situmorang untuk memberikan presentasi terkait dengan argumen tersebut. Silakan Pak Samuel. Ya. Signal. Oke. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jumpa lagi dengan saya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri. Nah, kalau kita istilahnya melihat dari video cuplikan Bapak Joshua Teu, maka dia menuntut kita harus ada istilah yang tersurat di dalamnya. Ya, sebenarnya statement ini atau pernyataan ini bukan hal yang baru, ya. Dari kaum Unitarian, dari agama-agama lain selalu menuntut sesuatu hal yang sama seperti apa yang dia sampaikan, ya. Dan para teolog atau penulis buku secara jujur, ya, bukan seperti apa yang ditulis oleh Alfitul Jannah itu yang di dalam chat itu, yang mengatakan bahwa kami kelompok ngibul. Kami tidak diajarkan untuk ngibul, ya. Semua teolog Trinitarian itu diajarkan untuk jujur serempak bahwa di dalam Alkitab memang tidak tertulis istilah Tritunggal. Sekali lagi, di dalam Alkitab tidak ada tertulis istilah Tritunggal. Lagi bukan berarti orang-orang Unitarian atau agama-agama lain langsung bersorak gembira seperti yang apa yang disampaikan oleh Pak Perbum, seakan-akan dapat gula-gula begitu ya, senang sekali. Bukan. Ya, kalau saudara baca di berbagai tulisan tidak ada. Tapi bukan tidak ada istilah tersebut, ya. Itu tidak ada komponen-komponen kebenaran di dalam Alkitab yang istilahnya menyiratkan adanya kebenaran daripada Tritunggal, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka kebenaran Tritunggal itu jelas ada, ya. Justru Tritunggal merupakan rumusan sistematis yang brilian dari seorang Bapak Gereja yang bernama Tertullianus untuk mengharmoniskan, sekali lagi, untuk mengharmoniskan kebenaran di dalam Alkitab antara ketunggalan Allah dan kejamakan tertentu di dalam diri Allah. Ya, sehingga dengan istilah ini itu mengharmoniskan agar tidak terjadi kontradiksi. Ya. Nah, kalau sebenarnya Bapak Joshua Teu konsisten dengan apa yang dia sampaikan, maka pertanyaan yang relevan, maka hal itu akan menjadi relevan dari pertanyaan Muslim yang mengatakan di mana, ya, Yesus secara tertulis mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Tidak akan ada, ya. Bahkan sejatinya Tuhan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak akan ngemis-ngemis to the point untuk minta disembah. Tidak ada, ya. Khususnya Yesus tidak ngemis-ngemis untuk minta disembah, ya. Selalu berbicara sembahlah Dia, ya, sembahlah Allah. Itu pun yang berbicara bukan Tuhan. Hanya ada satu oknum yang ngemis-ngemis to the point minta disembah, yaitu iblis. Ya. Jadi kalau
konsisten dengan hal tersebut, maka akan banyak kerancuan-kerancuan. Ya. Lalu selanjutnya Bapak Joshua Tewu ini memang benar-benar tidak konsisten seharusnya. Dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab terang-terangan tertulis bahwa hanya ada satu pribadi saja. Saya ada screenshotnya. Dan saya tanya di dalam Alkitab itu, di mana tertulis Allah itu satu pribadi saja. Tunjukkan. Dia harus konsisten dengan hal tersebut. Kalau tidak, dia memainkan permainan standar ganda. Ya. Dan ada poin yang paling penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menuntut hal yang tersurat dalam Alkitab, ya, sekali lagi, kalau kita menuntut sesuatu yang tersurat dalam Alkitab, ya, baik agama apapun untuk merumuskan kitab sucinya, ya, maka sebenarnya kita tidak perlu teolog, tidak perlu pendeta, bahkan tidak perlu seorang Joshua Tewu untuk menjelaskan Alkitab. Cukup baca Alkitab saja, kalau memang itu ada, ya, karena itu sudah jelas di Alkitab. Justru itu dijelaskan dengan baik, ya, karena tersirat. Dan kita memerlukan hamba-hamba Tuhan, teolog yang jujur untuk mengharmoniskan keadaan tulisan-tulisan baik yang tersurat maupun tersirat. Ya, jadi rancu apa yang dia sampaikan dan penuh dengan sesat pikir. Ya, dia memainkan standar ganda. Dan sebelum dilanjutkan oleh Pak Stanley, satu pertanyaan untuk Pak Joshua Tewu, ya, di mana di dalam Alkitab tertulis bahwa Allah itu satu pribadi saja sesuai dengan cara pemikiran dia. Itu. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Iya, terima kasih Pak Samuel. Jadi intinya menuntut harus ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab baru ajarannya ada. Itu merupakan sebuah tuntutan yang falasius, sesuatu yang salah. Karena selain apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Samuel, tapi itu adalah argumen tingkat kata. Kalau saudara baca The Doctrine of the Knowledge of God dari John M. Frame, beliau menjelaskan bahwa argumen semacam itu tidak pernah laku dijual di dalam dunia akademik. Karena saudara tidak argue semata-mata berdasarkan istilah. Itu adalah argumen tingkat kata, dan argumen tingkat kata itu adalah argumen yang tidak bisa dijadikan, dianggap sebagai argumen yang valid. Nah, apakah Pak Stanley mau menambahkan sesuatu terkait dengan isu ini? Ya, terima kasih Pak Deki. Saya menambahkan beberapa poin. Sebenarnya ada dua objek yang saya amati terkait dengan klaim Pak Pendeta Tewu. Yang pertama berbicara mengenai konsistensi logis, yang kedua konsekuensi logis. Nah, tadi Pak Samuel sudah menjelaskan mengenai konsistensi, ya. Kalau dia mau konsisten dengan pernyataan dia bahwa kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, maka itu dianggap sebagai teologi hoax. Maka saya mencatat kalimat terakhir yang beliau sampaikan bahwa Allah yang satu pribadi dan Allah yang esa itu adalah Yesus Kristus Tuhan, itu juga tidak ada dalam Alkitab. Yes. Nah, itu berbicara mengenai konsistensi logis. Jadi kalau kita mau konsisten bahwa semua istilah atau rumusan teologi, baik juga dalam Islam, Yudaisme, dan juga agama lain, harus konsisten. Kalau mengatakan Trinitas sebagai ajaran setan seperti yang didengungkan oleh saksi Yehova, maka Trinitas ajaran setan juga tidak muncul dalam Alkitab. Jadi kalau kita berbicara dalam ranah logis, ada banyak kesalahan yang bisa kita dapatkan dari klaim-klaim yang disampaikan entah dari internal kita ataupun dari eksternal seperti Islam. Saya sering bertanya kepada orang Islam, yang Anda sembah itu Zat Allah, kalam Allah, atau Allah sebagai pribadi? Jadi menyembah Allah tidak mungkin Anda memisahkan antara zat, substansi, dan juga kalam yang mana berdiam dalam diri Allah. Jadi kita menyembah satu pribadi yang utuh, tidak berbicara mengenai satu secara numerik. Itu
sama sekali tidak masuk dalam ranah fakta, karena di dalam dunia ini tidak ada satu yang benar-benar tunggal. Misalnya batu itu kan ada nama dan juga eksistensi batu, jadi selalu berbicara mengenai dual, sedangkan Trinitas itu berbicara mengenai kesatuan Allah, Firman, dan juga Roh Kudus. Dengan demikian, yang kedua, berbicara mengenai konsekuensi logis dari pernyataan Pak Teguh, sebenarnya dia membuang Roh Kudus sebagai pribadi, kalau dia hanya menegaskan bahwa Allah yang satu pribadi dan Allah yang esa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Saya memahami apa yang digumulkan oleh Pak Teguh. Sebenarnya banyak buku yang membahas bahwa Trinitas itu terlalu sulit, sehingga orang menganggap bahwa ya teologi cukup sederhana lah. Ya, padahal sebenarnya menurut Frame, teologi tidak sesederhana itu. Justru kalau kita misalnya berbicara sampai kedalaman teologi, itu kerumitan pasti ada. Tidak ada teologi yang benar-benar sederhana. Kalau kita mau mendalami sebuah isu teologi ataupun teks dalam kitab suci. Sehingga baik konsistensi logis maupun konsekuensi logis ini didapat dalam klaim Pak Teguh. Yang berikutnya, tidak ada istilah Trinitas dalam Alkitab, bukan berarti tidak bisa dirumuskan. Ini kan berbicara mengenai penafsiran teologis. Semua fakta yang ada dalam kitab suci agama manapun, itu harus dirumuskan dalam bahasa dan pengertian manusia. Sehingga setiap konteks punya persoalan tersendiri. Nanti Pak Pangeran Mangundur akan menjelaskan mengenai konteks kata Trinitas yang didengungkan oleh Tertullianus misalnya. Dan agama manapun selalu akan berurusan dengan perumusan teologi. Jadi tidak harus melulu harus ada istilah itu, tapi perumusan itu harus diambil dan dilakukan untuk memberikan warna dalam konteks kita berteologi di zaman kita. Sehingga setiap masa itu punya istilah tersendiri. Dan yang terakhir, kalau mengatakan bahwa tidak muncul Trinitas dalam Alkitab dianggap sebagai teologi hoax, itu keliru, sebab perumusan sebuah doktrin selalu berangkat dari fakta dan teks untuk dipahami. Teks Alkitab justru berbicara mengenai ada Bapa, Firman, dan juga Roh Kudus. Dan kita menyangkali ketiga itu berarti menyangkali kitab suci. Benar memang Yesus Kristus adalah Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh Pak Teguh. Tetapi berbicara mengenai personalitas Allah secara ontologis, itu mau tidak mau kita dengan Trinitarian. Sedangkan kalau berbicara Allah yang esa itu selalu terkait erat dengan Allah sebagai objek yang disembah satu-satunya. Jadi bukan berbicara monoteisme semata, tetapi monoteisme muncul itu dari paham henoteisme. Jadi ada ilah-ilah lain yang ada di dalam lingkungan Israel, sehingga Allah mengatakan aku adalah Allah yang esa yang harus disembah dari ilah-ilah yang ada di sekitar kalian. Jadi Allah sebagai supremasi pribadi yang harus disembah. Bukan berbicara mengenai satu pribadi secara ontologis, tapi berbicara satu sebagai objek penyembahan. Itu saja, Pak Deki. Ya, terima kasih Pak Stanley. Jadi saya kira tuntutan pendeta Joshua Teguh supaya kalau orang mau mempertahankan doktrin Tritunggal harus ada istilah Tritunggal di dalam. Tuntutan itu sendiri menolak dirinya sendiri. Karena di dalam Alkitab juga tidak dikatakan kamu harus menuntut bahwa harus ada istilah Tritunggal di dalam Alkitab, baru ajaran itu Alkitabiah. Ya. Jadi tuntutan dari Pak Joshua Teguh itu bersifat menolak dirinya sendiri, self-refuting. Karena kriteria yang diasumsikan di dalam tuntutan itu persis tidak dipenuhi oleh Pak Joshua Teguh sendiri. Dan memang itu tidak valid. Jadi saya kira isu itu clear, dan bagi saudara-saudara yang Kristen, kalau saudara berhadapan dengan isu itu, saudara sudah tahu bagaimana harus memberikan respons. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada isu yang kedua, yaitu isu mengenai Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel, Allah itu Esa, yang dicomot oleh pendeta Joshua Teguh untuk menjadikannya sebagai dasar bahwa di dalam Alkitab itu Allah, doktrin Allahnya itu Unitarian. Unitarian itu berarti kepercayaan bahwa Tuhan itu bukan hanya Esa di dalam esensinya, tapi juga Esa di dalam pribadinya.
Jadi dia menggunakan Ulangan 6 ayat 4, khususnya kata esa di situ untuk mendukung penolakannya terhadap doktrin Tritunggal. Nah, nanti kita akan mendengarkan sejumlah argumen yang sangat baik dari Pendeta Samuel Gunawan, dan karena itu saya mempersilakan Pendeta Samuel Gunawan untuk menanggapi isu ini. Silakan Pak Samuel Gunawan. Baik, selamat malam. Terima kasih. Saya sudah mendengar beberapa kali khotbah dari Pastor Joshua Tewuh ini, ya, dan berusaha memahami apa yang dia maksudkan. Ya. Memang kalau kita memperhatikan, sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi bahwa ada ketidakkonsistenan di dalam ajaran dari Pastor Joshua Tewuh tersebut. Ya. Nah, salah satu ketidakkonsistenan dia itu yaitu penggunaan kata esa itu sendiri. Ya. Nah, di dalam video khotbahnya yang berjudul Doktrin Allah Trinitas, Pastor Joshua Tewuh itu mendeskripsikan Allah dengan formulasi bahwa Allah itu esa dan satu pribadi. Itu formulasi dia. Dan itu pun tidak ada di dalam Alkitab. Dia bikin formulasi sendiri, toh. Sudah tidak konsisten, betul dah? Ya. Jadi dia buat formulasi Allah itu esa dan satu pribadi. Mana ada formulasi itu? Dari situ saja sudah tidak konsisten begitu. Nah, yang mana formulasi itu berbeda dengan formulasi ortodoksi yang menyatakan mia ousia treis hypostaties, ya. Yaitu satu esensi tiga pribadi. Nah, formulasi yang dibuat oleh bapak-bapak gereja ini, yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja ini, konsepnya jelas ada di dalam Alkitab. Jadi berdasarkan data-data, berdasarkan fakta-fakta Alkitab, diformulasikan oleh bapak-bapak gereja, mia ousia treis hypostasis. Satu Allah, Allah yang satu hakikat dalam tiga pribadi. Itu berdasarkan data-data Alkitab, gitu ya. Nah, formulasi ini sampai sekarang diterima secara umum oleh kaum Injil yang konservatif, ya, dan hampir semua menerima itu. Ya, hanya segelintir orang termasuk Joshua Tewuh yang tidak menerima itu. Ya. Nah, bahwa Allah Alkitab itu adalah Allah yang esa dalam pengertian esensinya, ousianya. Ya, kata Yunani ousia itu esensi atau hakikat. Ya, dengan tiga hypostatis, yaitu pribadinya, personanya. Ya. Nanti mungkin akan ada dibantu oleh teman-teman untuk menjelaskan kenapa digunakan kata pribadi. Kadang-kadang orang salah menangkap karena mendengar kata pribadi ini dia pikir harus secara fisik begitu, ya, dalam pengertian kita. Nah, dengan demikian sebenarnya Pastor Joshua Tewuh tersebut menganut paham eka tunggal, bukan esa tunggal sebetulnya. Eka tunggal, ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di Ulangan 6 ayat 4 mengindikasikan kejamakan dalam diri Allah yang dalam perjanjian baru itu disingkapkan sebagai Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Di sana dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, kata esa yang digunakan di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah ekad, yang menunjuk pada satu kesatuan, bukan satu numerik mutlak, tidak, tapi satu kesatuan yang mengandung makna kejamakan atau plural. Jadi bukan satu dalam pengertian mutlak. Nah, kata ekad ini sering berarti a common one atau satu gabungan, ya. Bukan an absolute one atau satu yang mutlak, bukan. Nah, kata ekad ini sebagai contoh saya ambil di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-5, ya. Di sana ada tertulis kata ekad. Di Kejadian 1 ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, kata hari pertama di sana, ya, itu adalah Yom Ekad, ya. Jadi di dalam ayat tersebut petang dan pagi itu membentuk
satu kesatuan yang disebut dengan satu hari Yom Ekad. Nah, contoh yang kedua, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, di situ juga kita menemukan kata ekad, ya, kata satu tapi yang digunakan adalah kata Ibrani ekad. Di sana tertulis, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi dalam ayat tersebut, kesatuan Adam dan Hawa sebagai suami istri itu disebut dengan kesatuan ekad. Jadi mereka bukan lagi dua, tetapi ekad, satu. Nah, ini yang disebut dengan kesatuan yang jamak, begitu. Ya. Nah, jadi kata ekad ini yang menunjukkan kesatuan jamak ini digunakan sekitar 100 kali di dalam perjanjian lama. Ya. Yang pada umumnya selalu berarti kesatuan jamak atau kesatuan yang lebih dari satu. Ya, plural, ya. Nah, perlu diketahui ada kata Ibrani lain yang dipakai untuk angka satu, numerik satu matematis atau satu mutlak. Kata itu adalah yakat. Jadi ekad dan yakat itu beda. Kata yakat ini di dalam perjanjian lama digunakan sebanyak 12 kali. Contohnya, saya ambil contoh di Kejadian pasal 22 ayat 2 dan 16. Di sana dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal. Kata yang tunggal itu adalah yakat. Yang engkau kasih yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal yakat kepadaku. Jadi itu benar-benar tunggal, benar-benar satu dalam pengertian mutlak kata itu. Ya. Tapi kalau dia ekad, kata yang digunakan, maka itu berarti satu kesatuan tetapi sifatnya plural. Ya. Nah, menarik untuk memperhatikan, nah berdasarkan penjelasan saya di atas, di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4, jika Musa hendak menekankan tentang kesatuan yang mutlak dari Allah dan bukan accompanied united atau kesatuan gabungan, maka pastilah ia akan menggunakan kata yakat dan bukan ekad untuk kata esa di situ dalam Ulangan 6 ayat 4 tersebut. Nah, kenyataannya Musa menggunakan kata ekad dalam ayat tersebut. Hal ini pasti menunjukkan bahwa Allah itu tidak satu secara mutlak, tetapi ada diversitas dalam diri Allah. Ya. Sedikit lagi, menarik untuk memperhatikan bahwa padanan Yunani untuk kata bahasa Indonesia dan padanan kata bahasa Indonesia rupanya memuat pikiran yang sama untuk kedua kata Ibrani ekad dan yakat tersebut. Kata Yunani heis adalah padanan untuk kata Ibrani ekad dan kata Yunani monos adalah padanan untuk kata Ibrani yakat. Nah, sedangkan padanannya dalam bahasa Indonesia adalah esa untuk Ibrani ekad dan eka untuk kata Ibrani yakat. Jadi kata Ibrani ekad dan kata Yunani heis, inilah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata esa. Dan padanan kata ini sudah tepat. Bukan menunjukkan Allah tunggal mutlak, tidak, dalam pengertian tertentu. Kata esa ini berasal dari kata Sanskerta etat yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan bukan pada jumlah. Sebab jika yang dimaksud adalah jumlah seperti pemahaman Pastor Yosua Tewu, maka kata yang dipakai di situ bukan esa tetapi eka. Kalau tunggal mutlak katanya eka bukan esa. Kata Sanskerta eka harusnya dipakai di situ, ya. Nah, sebab jadi kata esa itu beda dengan eka. Jadi bila dipahami dengan benar, maka ajaran Pastor Joshua Tewu tentang Allah itu satu pribadi, Allah itu esa dan satu pribadi, sebenarnya dalam pemahaman dia, kalau kita dengar ajaran dia, Allah itu eka, ya, dan satu pribadi, berarti eka tunggal ajarannya. Ya. Ajaran Pastor Joshua Tewu itu eka tunggal. Nah, ringkasnya begini. Menurut Alkitab, yang dimaksud dengan monoteisme Trinitarian Kristen itu adalah kepercayaan bahwa Allah itu esa dan menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu faktanya tersebar di banyak bagian Alkitab Perjanjian Baru.
khususnya. Nah, setiap pribadi ini memiliki esensi dan hakikat yang sama, dan setiap pribadi ini memiliki kepenuhan kealahan. Itu dinyatakan Alkitab. Karena itu pengakuan iman Athanasius yang menyatakan, so the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God, and yet they are not three gods, but one God, adalah suatu pengakuan yang sudah tepat, rumusan yang sudah tepat. Ketika kita bicara tentang Trinitas, maka yang kita maksudkan itu ialah bahwa hanya ada satu Allah yang esa, yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Jadi kita tidak menyatakan bahwa Allah itu ada 3, tetapi satu Allah yang esa, yang menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi. Dengan demikian, bisa dikatakan formulasi Pastor Joshua Tewu tersebut, bahwa Allah itu esa dan satu pribadi adalah formulasi dari ajaran Eka Tunggal. Bukan hanya berlawanan dengan formulasi ortodoks dan formulasi dari yang diakui oleh kaum Injili konservatif, tetapi juga tidak alkitabiah sebetulnya. Jadi, ketika dia mengatakan Trinitas yang tidak alkitabiah, sebenarnya terbalik. Justru yang dia punya itu yang tidak alkitabiah. Jadi Allah yang esa adalah 3 pribadi, Tritunggal, bukan satu pribadi, bukan Eka Tunggal, bukan juga Dwitunggal, dan juga bukan yang lainnya. Tritunggal itu adalah alkitabiah. Terima kasih. Terima kasih Pak Samuel. Nah, ringkasnya begini, saudara tidak bisa argue tentang teologi simply berdasarkan satu kata. Dan Pak Joshua Tewu ini mentok pada argumen tingkat kata. Sama seperti dia menolak Tritunggal karena tidak ada kata Tritunggal. Sekarang dia membangun teologi berdasarkan kata ehad, ketika rentang semantik dari kata itu bisa mencakup pengertian compound unity. Sama seperti bukti-bukti yang tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Samuel Gunawan. Jadi Pak Samuel Tewu perlu menata kembali logiknya untuk membangun dan merumuskan pengajaran-pengajaran teologis. Karena pengajaran teologis yang menyesatkan itu bukan hanya soal membawa orang kepada kesesatan, tetapi itu memiliki konsekuensi-konsekuensi yang kekal. Jadi saudara-saudara yang Kristen juga harus berhati-hati, memiliki filter yang baik untuk memfilter setiap ajaran yang saudara dengar. Apakah ini sesuai dengan ajaran kitab suci dan yang telah diterima sepanjang sejarah di dalam kekristenan, atau ini satu ajaran yang bertentangan dengan ajaran kitab suci. Yang jelas, doktrin Tritunggal itu bukan merupakan doktrin yang bisa dinegosiasi. Kalau you menolak doktrin Tritunggal, you jangan mengaku diri sebagai orang Kristen. Jangan mengaku diri sebagai orang Kristen, apalagi mengaku diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Sebab itu doktrin yang sangat inti. Itu sebenarnya para teolog semisal Baffin, semisal Wayne Grudem menyatakan bahwa doktrin Tritunggal is one of the most idea in the Christian faith. Salah satu gagasan yang paling penting di dalam iman Kristen. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan isu yang ketiga, yaitu pandangan dari pendeta Joshua Tewu bahwa doktrin Tritunggal dirumuskan oleh Tertullianus dan karena itu tidak memiliki dasar di dalam ajaran Alkitab. Dan saya persilakan pendeta Dr. Pangeran Manurung untuk memberikan presentasinya terkait dengan isu ini. Silakan Pak Manurung. Baik, terima kasih. Selamat malam para kawan-kawan semua. Jadi kita membuat acara ini supaya apapun yang kita bicarakan itu bisa paling tidak mencerahkan. Khususnya dalam topik doktrin Tritunggal yang memang tidak mudah. It's not easy, tapi ini very, very important. Kalau bahasa Indianya, very, very important. Gitu ya. Nah, kalau saya diizinkan membuat artikel, saya buat judulnya gini. Jumlah Allah dalam benak Yudaisme dan Kristen. Nah, karena begini, kan menjawab pertanyaan, kenapa sih harus ada istilah ini, padahal dalam Alkitab tidak ada? Saya bilang, istilah ini memang harus ada dan harus diyakini.
Kenapa? Ada konteks historis. Mengapa akhirnya bapak-bapak gereja, sebelum misalnya Tertullianus, ada bapak gereja Theophilus, lalu nanti ada Tertullianus, lalu nanti ada Agustinus juga. Lalu nanti ada yang terkenal itu The Three Father of Cappadocia. Ada di sana Basilus Agung, dan ada bapak gereja dari Nisa, dan seterusnya. Jadi sebenarnya banyak sekali bapak gereja yang telah membahas dan membicarakan konsep dari Tritunggal itu. Bukan hanya Tertullianus, banyak sekali ya. Nah, kalau kita lihat bahwa istilah Tritunggal ini saya bicara secara historis ya. Ini saya lacak dulu dari pikiran atau dunia Judaism. Kan ditanya, mengapa istilah ini baru ada di abad kedua, abad ketiga, abad keempat? Tertullianus tahun 160 sampai tahun 200-an, jadi dia sekitar abad kedua. Kenapa tidak ada di zaman Rasul? Kenapa tidak ada di zamannya Perjanjian Lama istilah ini? Jawabannya karena tidak dibutuhkan. Di zamannya Bapak Gereja, belum ada pergumulan teologis yang membicarakan tentang jumlah Allah. Kira-kira gitulah. Nah, tapi kalau kita lihat ya, dalam Perjanjian Lama, supaya nanti Anda tidak salah paham, bahwa walaupun rumusan iman Tritunggal itu tidak ada dalam Perjanjian Lama, tapi istilah Tritunggal itu adalah rumusan yang semangatnya datang dari pikiran Yudaisme. Karena ajaran Kristen dalam Perjanjian Baru dibangun dari dasar Perjanjian Lama. Itu sebabnya kalau kita percaya Tritunggal, kita tidak sedang mengkontrakannya atau membenturkannya dengan konsep monoteisme dalam Perjanjian Lama. Jangan salah. Jadi seolah-olah kalau kita bicara Tritunggal, itu adalah lawan dari Tauhid. No, cuma Tauhid yang mana dulu. Tapi maksud saya begini, dalam pikiran Yudaisme, Allah yang tunggal dan jamak itu pun sudah dikenal. Maka saya katakan dari judul dari artikel saya adalah jumlah Allah dalam benak Judaism dan Kristen. Karena kalau kita bicara Tritunggal, ini sepertinya permasalahan dasarnya masalah jumlah Allah. Sehingga Pak Jose Uteo, siapa namanya dia itu? Seolah-olah kalau menolak Tritunggal itu karena keberatan dengan banyaknya oknum Allah itu. Nah, saya kembali ke Judaism. Nah, maka tadi seperti yang sudah disinggung oleh Pak Samuel, istilah echad atau istilah esa, istilah tunggal, istilah satu, one, dalam pikiran Judaism itu mengandung dua. Yang pertama tunggal dan jamak. Makanya kalau teman-teman lihat misalnya dalam Kejadian, Bereshit, bara, Elohim. Elohim itu dia El, itu jamak, tunggal, im itu jamak. Nah gitu. Jadi tunggal dan jamak. Karena memang dalam pikiran Judaism itu, mereka sudah mengenal Allah itu ada jamak-jamaknya, ada tunggal-tunggalnya. Ada 5 buku yang menurut saya bagus dalam membicarakan Tritunggal, melacak dari segi historis. Yang pertama, tulisannya Benjamin Sommer, judulnya The Body of God and the Word of Ancient Israel. Bentuk yang jamak itu sudah diperkenalkan dalam Perjanjian Lama. Makanya Allah menyatakan di dalam semak belukar, macam-macam. Yang kedua, Daniel Boyarin, The Gospel of the Membra. Maka nanti kalau kita belajar Yohanes 1 ayat 1, istilah logos yang diperkenalkan oleh Yohanes itu bermula dari pikiran membra atau davar dalam Perjanjian Lama. Gitu loh. Jadi itu connect ini antara PB dan PL. Yang ketiga tulisannya Larry Hurtado, One God, One Lord, Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism. Bahwa pikiran monoteisme Yudaisme itu dipelihara oleh para penulis Perjanjian Baru. Sehingga para rasul-rasul ketika menjabarkan konsep Tritunggal, walaupun bukan istilahnya tapi kontennya, itu bukan ajaran yang baru. Mereka hanya meneruskan konsep Allah yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Lalu yang itu tadi ya. Nah, sekarang saya ingin kembali tadi konsep Allah yang tunggal dan jamak dalam benak Judaism. Nah, saya hanya mungkin ini disebut mengulang atau apa terserahlah.
dalam konsep Judaisme istilah echad itu tidak ada hubungannya dengan numerik atau jumlah seperti menghitung satu bakpao. Maka istilah echad itu ya digunakan dalam pikiran Judaisme itu misalnya suami dan istri yang di satu daging istilahnya. Pakai istilah echad juga. Orangnya dua kan, tapi disebut daging, satu, echad. Maka pikiran Yudaisme ketika memperkenalkan Allah dari segi jumlah Allah, mereka sudah terbiasa konsep Allah yang tunggal dan jamak. Tunggal dalam hal substansi atau kalau Islam teman-teman bilang zat, tapi jamak dalam pengaplikasian atau dalam perwujudan atau hipostasis. Dan ini loh, bapak-bapak gereja sebenarnya tugasnya hanya menjabarkan konsep ini, Allah yang tunggal dan jamak. Maka nanti dibuatlah istilahnya bapak gereja itu kan satu ousia dan tiga hipostasis. Itu apakah karangan dari bapak gereja? No, itu memang sudah ada pikiran itu dalam perjanjian lama. Yang kedua sekarang, mengapa akhirnya dalam perjanjian lama istilah Tritunggal itu tidak perlu? Karena belum ada persoalan. Belum ada pertanyaan tentang jumlah Allah. Orang Yahudi di zaman perjanjian lama dikelilingi oleh bangsa politeistik, ya kan? Atau Allah yang banyak. Maka mereka tidak heran dengan konsep Allah yang jamak dalam arti hipostasis loh ya, bukan dalam arti esensi. Nah, masuk ke perjanjian baru. Para penulis perjanjian baru juga merasa tidak perlu membuat sebuah rumusan Tritunggal. Kenapa? Karena masalah di perjanjian baru atau masalah rasul-rasul pada zaman itu bukan masalah Tritunggal, tapi lebih kepada masalah kristologi. Orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya, lalu mengapa muncul istilah Tritunggal? Kalau kita lihat, alasan yang sebenarnya adalah karena ada munculnya bidat yang mempersoalkan jumlah oknum Allah. Ada Sabellius di sana, ada orang-orang modalistik, ada Arianisme, dan seterusnya. Maka kemudian rasul-rasul merasa perlu, Bapak Gereja merasa perlu merumuskan. Nah, ada satu buku yang menjelaskan bahwa istilah Tritunggal itu dibuat karena kepentingan menjelaskan iman Kristen kepada budaya-budaya yang berbeda dengan Judaism. Apa itu? Budaya Romawi dan Yunani, di mana mereka ketika berpikir itu lebih dipengaruhi oleh logisme atau filsafat, budaya Helenisme. Dan ini sedikit berbeda dengan budaya Judaism. Maka kalau kita lihat nanti dalam perjanjian baru itu persoalan-persoalan yang banyak disinggung oleh para rasul adalah ajaran-ajaran Helenisme, misalnya ajaran Plato dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada buku misalnya Larry yang menulis buku Destroyer of the Gods, Early Christian Dissensions in the Roman World. Nah, begini Pak, teman-teman sekalian. Jadi para bapak gereja sudah meyakini Allah yang tunggal dan jamak itu. Karena itu diajarkan para rasul. Tapi muncul permasalahan. Budaya yang ada di bapak gereja adalah budaya Helenistik. Maka rumusan iman itu yang mereka sudah yakini berdasarkan tulisan para rasul dan nabi-nabi dalam perjanjian lama harus dijabarkan dalam bentuk konseptual berkonten filosofis. Kenapa? Karena memang dunianya begitu. Dunia Yunani Romawi itu menuntut apapun keyakinan harus dijelaskan dari perspektif sudut empiris kah, filosofis kah. Karena memang itu adalah semangat dari pikiran Yunani. Nah, ini kan jadi masalah. Pertanyaan atau kebutuhan ini belum ada di zaman perjanjian lama. Maka rumusan Tritunggal itu tidak perlu. Tetapi di zaman Tertullianus, di zaman Theophilus, di zaman bapak-bapak gereja abad ketiga, abad keempat, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Ketika para rasul menjabarkan Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah, maka setelah rasul-rasul meninggal, ini dipertanyakan rumusan-rumusan iman ini oleh bidat-bidat. Kenapa?
Karena itu tadi cakrawala abad kedua, abad ketiga setelah masa Rasul itu didominasi oleh pikiran Helenisme. Maka pergumulan tentang iman pun perlu dijabarkan dalam bentuk filosofis. Itulah tantangan Bapak Gereja. Maka muncullah Tertullianus, muncullah Theophilus, muncullah Basilius Agung. Lalu mereka mencoba merumuskan rumusan iman internal atau iman Kristen, lalu harus dijabarkan untuk keperluan eksternal. Dan lihat Pak, eksternalnya, para pembacanya, para pendengarnya, atau jiwa-jiwa yang hendak mereka jangkau adalah orang-orang yang dipengaruhi sudut pandang Romawi. Maka begini, maka rumusan Tritunggal itu lahir karena keperluan misi. Misi. Yang kedua, karena munculnya bidat. Jadi memang kalau tidak ada bidat, istilah Tritunggal ini nggak ada. Dan kalaupun istilah Tritunggal tidak ada, bukan berarti rumusan Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Ada, cuma konseptualnya belum disusun oleh penulis Perjanjian Baru atau rasul-rasul. Jadi saya ingin ingatkan bahwa konten dari Tritunggal itu bermula dari pikiran Yudaisme. 3, itu kesesatan yang hakiki. Kalau ada orang Kristen mengatakan Allah itu 3, waduh, dia perlu belajar itu ke Pak Deki sama ke Pak Stanley ini loh. Yesus mengatakan dengan jelas. Ini seperti kayak khotbah apa ya Pak Deki ya? Ya, tapi Bapak jangan Yesus mengatakan, iya. Ini apa? Dengarlah, oh Israel, Allah kita itu adalah Allah yang echad. Yesus mengatakan itu. Frase ini keluar atau meluncur dari mulut bibir Yesus sendiri. Dengarlah, oh Israel, Allah kita itu Allah yang echad, esa. Tapi satu dalam kesatuan, bukan satu seperti satunya Bapa. Kira-kira begitu. Nah, jadi bukan hanya Tertullianus. Seniornya Tertullianus ada, yang lain-lain yang juga sudah menjabarkan, tapi mungkin di masa Tertullianus lah konsepnya itu dijabarkan. Jadi memang ya Tritunggal ini repot. Kalau dia menekankan ketunggalannya, maka Anda jadi modalistik, jadi doketisme, jadi ebionisme. Kalau menekankan ketrinya, Anda jadi Arius atau saksi Yehova. Ingin menjelaskan ketigaannya, tapi berpangkat-pangkat. Allah Bapa itu pangkat jenderal bintang 5, Yesus itu jenderal bintang 2, Roh Kudus itu kopral. Itu pikiran Arius. Karena ingin menekankan ketrinya. Yang benar adalah seperti yang sudah dijelaskan dalam Yohanes 17, dalam 1 Korintus, bahwa Allah itu esa. Allah itu esa, tapi bukan esa dalam numerik atau tunggal. Ya. Nah, jadi saya mengutip apa yang dikatakan oleh Agustinus ketika dia menjelaskan Tritunggal dalam bukunya yang berjudul On Trinity. Dia berkata begini, kami ini harus berbicara tentang Tritunggal bukan oleh karena kami dapat memahaminya dengan sempurna, namun karena kami tidak dapat menutup mulut kami untuk membicarakan hal yang pokok dari iman orang percaya. Ini kebenaran, walaupun mungkin sampai akhir zaman Anda tidak bisa memahami ini dengan sempurna. Kalau Anda bisa memahami dengan sempurna, Andalah yang menggantikan Allah yang sempurna itu. Tapi ini rumusan ini datang dari Alkitab. Oleh karena itu, kembali ke pertanyaan pertama tadi, apa judul tadi? Kenapa rumusan ini harus ada? Ya memang harus ada karena keperluan menjelaskan rumusan internal Kristen ke eksternal dalam konteks pada saat itu Romawi dan Yunani yang sangat logisme, sangat menuntut konseptual dalam bentuk filosofis. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Pangeran Manurung. Saya ingin menambahkan sedikit sebuah kutipan dari Profesor James M. Renihan, Professor of Historical Theology di Institute of Reformed Baptist Studies. Beliau menyatakan teologi tidak muncul di dalam sebuah ruang hampa.
ia berkembang keluar dari situasi-situasi kehidupan yang nyata. Orang mempelajari firman Allah, merenungkan pengajarannya dan mengekspresikan kesimpulan-kesimpulan mereka. Seringkali kondisi-kondisi kehidupanlah yang memaksa mereka untuk memikirkan dengan lebih teliti dan lebih jelas tentang pandangan-pandangan doktrinal mereka dan yang menajamkan ekspresi kebenaran. Itu menandaskan poin penting dari Pak Pangeran Manurung tadi, bahwa karena kebutuhan konteks lah, maka istilah itu dirumuskan, termasuk juga dirumuskan statement of faith mengenai isi dari doktrin Tritunggal. Tetapi bukan berarti bahwa karena rumusan itu muncul belakangan, maka kontennya itu tidak berada di dalam Alkitab. Rumusan itu dirumuskan berdasarkan studi akan isi Alkitab. Para Bapak Gereja melakukan studi yang teliti terhadap seluruh ajaran Alkitab. Kemudian merumuskan keutuhan ajaran mengenai Tuhan itu siapa di dalam Alkitab. Dan mereka merumuskan itu dalam doktrin yang kita kenal dengan doktrin Tritunggal. Baik, sekarang kita akan berpindah kepada isu berikutnya, yaitu isu yang dilontarkan oleh Pendeta Joshua Tewu bahwa doktrin Trinitas adalah hasil tafsiran teologis dan karena itu tidak terdapat ajarannya di dalam Alkitab. Saya persilakan Dr. Stanley Paparang untuk memberikan presentasinya terkait dengan isu ini. Silakan, Pak. Baik, Pak Deki. Di awal tadi saya katakan bahwa semua fakta dalam kitab suci agama manapun itu harus dirumuskan dalam bahasa dan pengertian manusia, termasuk juga rumusan Trinitas sebenarnya itu dalam konteks historis itu didengungkan oleh yang pertama ya. Kalau saya baca buku Leonardo Boff itu Alat Persekutuan, dia mengatakan bahwa ungkapan trias itu dalam bahasa Latin digunakan pertama kali oleh Theodotos, seorang Bida. Jadi sebenarnya istilah, kalau menurut Adolf von Harnack, justru aliran Gnostik itulah yang memunculkan berbagai istilah, lalu kemudian ditanggapi oleh para cendekiawan Kristen di abad-abad awal kekristenan. Sehingga penafsiran teologis itu menuntut keteguhan intelektual. Sekali lagi saya tekankan sini, penafsiran teologis menuntut keteguhan intelektual. Nah, sayangnya dari pernyataan Pak Tewu itu mengatakan bahwa Trinitas itu tidak dalam Alkitab, ya justru intelektualnya dipertanyakan. Tadi Pak Samuel Dobel itu, Pak Samuel Gunawan dengan rekannya tadi sudah mengatakan bahwa ada ketidakkonsistenan dari Pak Tewu. Jadi kalau kita mau konsisten pada sebuah kata, tadi Pak Deki sudah mengatakan bahwa teologi kata itu sebenarnya masih dalam tahap awal. Jadi seolah kita bergumul dalam kata. Kalau kata itu tidak muncul dalam kitab suci, maka itu tidak alkitabiah. Lah ini kan cara berpikir yang aneh. Padahal sebenarnya semua agama punya rumusan teologi. Nah, apakah rumusan teologi itu ada dalam kitab suci? Dengan kita mendata kata-kata yang kita munculkan dalam rumusan teologi, kita cocokkan dalam kitab suci. Kalau tidak ada, berarti rumusan itu kita buang. Itu kan keliru. Itu namanya cara berteologi yang aneh. Ya. Padahal sebenarnya penafsiran teologi itu perlu. Tetapi kalau mengatakan Trinitas adalah penafsiran teologis, itu bisa benar. Tapi ada penafsiran lain, yaitu penafsiran terhadap fakta yang dilihat oleh gereja di abad pertama. Nah, saya baca buku Leonardo Boff, dia mengatakan bahwa sejak pertengahan abad kedua itu para cendekiawan Kristen, misalnya Justinus, ada Clemens dari Alexandria, Athenagoras dan juga Origenes, Tertianus itu belakangan ya. Jadi mereka diperhadapkan dengan sebuah tantangan dari luar gereja. Nah, tantangan itu apa? Ya, tadi Pak Marun sudah jelaskan bahwa tantangan dari filosofis Yunani Romawi, tapi juga ada satu lagi, yaitu agama Yahudi tradisional. Jadi diperhadapkan dengan sebuah penolakan atau tantangan dari luar gereja, sehingga gereja dipaksa. Jadi menarik di sini adalah cendekiawan Kristen yang adalah teolog dipaksa menjadi apologet. Kenapa? Karena harus mempertanggungjawabkan iman itu. Jadi semua pendeta,
semua hamba Tuhan itu harus dipaksa menjadi apologet, bukan dalam pengertian tetapi dalam pengertian praksis bahwa kita memang harus mempertanggungjawabkan iman itu. Nah, berangkat dari bidat-bidat yang muncul di abad pertama dan kedua, maka lahirlah doktrin Trinitas karena memang dibutuhkan. Karena tadi Pak Rul mengatakan, mengapa para rasul tidak muncul istilah Trinitas? Karena memang tidak dibutuhkan, karena bukan konteks itu. Sedangkan setelah para rasul mati, berhadapan dengan filsafat-filsafat Yunani dan juga Gnostisisme, ada agama Yahudi tradisional, agama Romawi, maka rumusan Trinitas itu berangkat dari konteks itu. Penafsiran teologis tentu dibutuhkan dalam agama manapun, dan penafsiran teologis itu adalah sebuah disiplin berpikir formal dan juga filosofis. Nah, poinnya adalah setiap kita menafsirkan itu harus merancang gaya pikir dengan argumen. Tadi Pak Deki di awal sudah mengatakan harus punya argumen dan juga ada koherensi antara satu dengan yang lain. Kita tidak bisa mengada-ngada dalam berteologi, pasti ada koherensi teologi antara fakta yang lampau dengan fakta ini. Nah, sehingga penafsiran Trinitas sebagai penafsiran teologis di satu sisi benar, tetapi jangan melupakan konteks yang ada di mana istilah itu muncul. Nah, pada titik ini kita harus memahami bahwa Trinitas itu sendiri merupakan sebuah misteri, ya, misteri. Semua agama juga memahami Allah yang dipercaya atau Tuhan itu misteri, tidak bisa dipahami secara utuh. Tetapi sejauh yang kita dapat dalam konteks pewahyuan, itulah yang kita pahami. Maka sebenarnya begini, saya memahami pergumulan orang-orang Kristen ataupun Islam tentunya yang suka mengutak-atik doktrin Trinitas. Sebenarnya mereka ingin bahwa Allah itu dipahami secara sederhana. Sederhana saja, tidak usah repot-repot. Mengapa kita harus menyembah Allah yang tiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Nah, saya sering bertanya kepada mahasiswa saya mengatakan begini, waktu Anda menyembah Allah, apa proyeksi Allah dalam pikiran Anda? Allah itu sebagai cahaya atau pribadi yang berdiam diri di surga? Jadi kita menyembah Allah ada proyeksi. Nah, saya juga sering bertanya begini, ketika kita menyembah Allah, yang mana yang kita sembah? Allah sebagai nama, Allah sebagai roh eksistensinya, atau firman yang ada dalam diri Allah, atau kita menyembah Allah yang utuh? Jadi tidak ada orang yang menyembah Allah satu tunggal, tidak ada. Pasti jamak itu bicara. Kita menyembah Allah yang jamak secara ontologis. Saya berbicara Trinitas itu harus berbicara dalam dua arus utama. Yang pertama berbicara mengenai Allah secara ontologi, Allah pada dirinya sendiri, dan Allah secara ekonomi dalam kaitannya dengan ciptaan. Itu yang saya katakan bahwa Allah itu esa itu hanya terkait dengan penyembahan, karena henoteisme itu dalam konteks Israel itu sangat kental. Jadi ada ilah-ilah lain. Jadi sebenarnya Allah ingin mengatakan begini, hai Israel, aku adalah Allah yang satu-satunya yang harus kalian sembah daripada Allah-Allah di luar sana. Jangan disembah, tapi akulah yang menjadi satu-satunya Allah yang disembah. Sehingga orang kalau berbicara Esa dan juga Trinitas seolah-olah berbicara Allah yang satu disembah. Betul, Allah yang satu ya disembah itu. Tetapi kalau secara ontologis kita sama sekali tidak bisa memisahkan Allah dari firman dan juga substansinya, yaitu roh. Seperti saksi Yehova misalnya, dia mengatakan Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah. Nah, pertanyaan saya, kalau Roh Kudus tenaga aktif Allah, lalu substansi Allah itu apa? Apakah roh atau batu atau kayu? Kan tidak. Itu sudah satu kesatuan. Jadi tidak bisa Allah berpangkat-pangkat, ya, seperti Pak Pangeran sudah singgung tadi, ya ada tertinggi lalu kemudian Roh Kudus kopral. Tidak begitu. Karena kita memahami Allah secara utuh dengan maksud menafsirkan secara teologis untuk disampaikan pada konteks kita sekarang ini. Yang terakhir, dalam sejarahnya, kita harus bicara mengenai sejarah, sehingga penafsiran teologis itu muncul. Cendekiawan Kristen yang tadi saya sudah jelaskan berhadapan dengan masalah di luar gereja, sehingga identitas gereja ditantang untuk mempertanggungjawabkan secara logis Allah itu, dan juga secara filosofis, karena dunianya di dalam lingkungan itu.
Nah, sehingga penafsiran teologis mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus melibatkan peranti ataupun syarat pemikiran logis dan juga dipengaruhi oleh kultur yang mana kita hidup dalam budaya itu. Jadi orang Arab bicara Trinitas juga lain dengan orang Yunani misalnya. Dan juga konteks Indonesia juga lain berbicara mengenai Allah dalam konteks kita. Sehingga penafsiran-penafsiran teologis di sepanjang sejarah selalu menjadi berkembang. Tetapi poin utama saya adalah Trinitas itu memang Alkitabiah. Meskipun istilah itu tidak ada. Tapi kalau kita bicara konsistensi logis, maka semua rumusan teologi yang muncul di dalam agama manapun harus konsisten dengan kitab sucinya. Allah itu esa dalam apa begitu, itu juga tidak ada dalam kitab suci. Jadi bedakan antara perumusan teologis dengan cara kita menggali teks berdasarkan konteks yang terikat dalam teks itu, dan juga cara-cara kita menafsir dalam konteks kita. Konteks Yunani dulu, abad kedua misalnya gereja, itu berbeda dengan konteks kita. Jadi penafsiran teologis itu mutlak dalam kita berteologi, tetapi penafsiran yang seperti apa yang kita hasilkan, apakah itu hanya semacam rumusan filosofis atau rumusan berdasarkan teks-teks kitab suci. Itu saja. Terima kasih Pak Deki. Pak Deki tidak ada suaranya, Pak. Sorry. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan isu terakhir, saya ingin memperkenalkan satu orang lagi yang baru bergabung dengan kita, rekan kami Bapak Jimmy Jeffrey. Saya berikan Bapak 1 atau 2 menit memperkenalkan diri, nama, kemudian profesi atau pelayanan, dan keterlibatan di Asasi. Silakan Pak Jimmy. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya Jimmy Jeffrey, di Asasi juga sebagai anggota dan cukup terlibat aktif dalam kegiatan apologetika, khususnya di Facebook, dan juga menulis blog apologiakristen.blogspot.com. Ya. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jimmy Jeffrey. Pak Jimmy Jeffrey ada channel YouTube-nya? Belum ada. Oke, kita berharap Pak Jimmy Jeffrey segera terlibat juga dalam pelayanan apologetika melalui YouTube ya. Nah, nanti kita akan berikan kesempatan kepada Pak Jimmy Jeffrey untuk terlibat dalam sesi tanya jawab. Tapi kita lanjutkan dulu dengan sesi isu yang terakhir, yaitu isu mengenai 1 Korintus pasal 4 ayat 6, termasuk juga 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, dan isu ini akan saya bahas secara ringkas supaya tidak memakan terlalu banyak waktu. Dan saya ingatkan bagi saudara-saudara, setelah selesai saya memberikan penjelasan untuk isu ini, saudara diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan via kolom chat, dan nanti saya akan seleksi pertanyaan mana yang relevan dan baik untuk dibahas, akan saya tampilkan di screen untuk ditanggapi oleh para narasumber. Nah, mengenai 1 Korintus 4 ayat 6 itu dicomot oleh pendeta Joshua Teo untuk menjadikannya sebagai acuan hermeneutis, acuan tafsir, bahwa tidak boleh nambah-nambah apa-apa ke dalam yang tertulis. Karena di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 dikatakan jangan melampaui apa yang tertulis. Kemudian Pak Joshua Teo membuat analogi di dalam presentasinya mengenai apa yang terjadi di pengadilan. Saudara tidak bisa menuntut seseorang kalau tidak ada fakta hukum, tidak ada dalilnya di dalam KUHP atau acuan hukum yang dijadikan acuan untuk mendakwa seseorang. Dengan kata lain, menurut pendeta Joshua Teo, yang paling penting adalah apa yang dinyatakan secara tersurat dan eksplisit, bukan apa yang dinyatakan secara implisit. Nah, logiknya adalah menurut pendeta Joshua Teo, doktrin Tritunggal itu implisit, bukan doktrin yang eksplisit di dalam Alkitab. Nah, saya punya beberapa keberatan penting dan saya kira saya butuh satu sesi yang sangat panjang untuk secara tersendiri membahas argumen ini. Tetapi secara ringkas saja. Pertama, 1 Korintus 4 ayat 6
itu dimisius, disalahgunakan oleh pendeta Yosua Teo untuk menolak pembicaraan mengenai doktrin Tritunggal sebagai ajaran Alkitab. Karena teks itu tidak relevan dengan isu ini. Di dalam teks itu Paulus argue tentang apa yang sedang terjadi di Korintus. Orang-orang itu terlibat di dalam perpecahan karena mereka mengidolakan orang-orang tertentu yang menurut mereka punya hikmat yang mereka banggakan, yang mereka mereka kagumi. Itulah sebabnya kalau Anda membaca mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 4, Paulus beberapa kali mengutip dari Perjanjian Lama untuk memperlihatkan mengenai kebodohan hikmat dunia yang akan dihancurkan atau bahkan akan dipermalukan oleh Allah. Pasal 1 ayat 19, pasal 3 ayat 19 ayat 20, pasal 1 ayat 31, pasal 2 ayat 9. Kita tidak ada waktu melihat teks itu. Dengan kata lain, melampaui apa yang tertulis itu merujuk kepada 5 kutipan Perjanjian Lama yang dikutip oleh Paulus di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Jadi teks itu tidak bisa dipakai untuk argue, oke, kalau ajaran Tritunggal itu hanya implisit, tersirat, maka you tidak boleh nambahin itu ke dalam Alkitab. Itu ajaran yang ditambahkan, bukan ajaran yang berasal dari dalam Alkitab. Jadi pendeta Yosua Teo perlu melakukan eksegesis yang baik untuk teks itu, dan teks itu tidak bisa digunakan untuk memenuhi agenda pendeta Yosua Teo. Kedua, mengenai analoginya mengenai situasi di dalam pengadilan, itu analogi yang sah kalau you berada di dalam pengadilan. You memang tidak bisa mendakwa seseorang kalau tidak ada dalil hukumnya. Itu betul. Tetapi Alkitab itu tidak merupakan sebuah dalil hukum, bukan merupakan sebuah fakta hukum. Alkitab itu terdiri dari banyak genre, banyak jenis sastra. Hukum hanya salah satunya. Taurat, the law, itu hanya salah satunya. Bahkan genre Taurat pun itu tidak semata-mata berarti lex, peraturan. Karena Torah itu berarti teaching, instruction, pengajaran, instruksi, termasuk di dalamnya ada aturan-aturan. Jadi membuat analogi mengenai court law itu merupakan analogi yang salah, false analogi yang salah. Termasuk Alkitab juga punya genre puisi, narasi, wisdom, hikmat, nubuat, kemudian narasi kitab-kitab Injil, surat-surat apokaliptik. You tidak bisa membaca literatur-literatur dengan genre-genre yang berbeda itu dengan seperti saudara membaca fakta hukum, dalil hukum. Itulah sebabnya saya selalu katakan kepada saudara-saudara, saudara kalau mau berapologetika atau mau berteologi, jangan berteologi berdasarkan dalil-dalilan. Jangan. Sebab sebuah gagasan bisa sangat jelas diusung bahkan dengan membaca narasinya, tanpa harus di-state secara eksplisit. Dan Alkitabiah itu tidak sama dengan ayatiah. Itu saudara harus hati-hati. Alkitabiah tidak sama dengan ayatiah. Dan ada ayatnya belum tentu itu merupakan Alkitabiah. Sesuatu yang Alkitabiah. Jadi saudara harus hati-hati. Jadi pendeta Yosua Teo bukan hanya misquote 1 Korintus 4 ayat 6 ayat 4, tapi juga mengajukan satu false analogi. Dan yang terakhir, memang beliau tidak bahas tentang 1 Yohanes 5 ayat 17. Tapi tadi saya membuka kolom chat dan saya melihat ada yang berkomentar tentang 1 Yohanes 5 ayat 17. Memang teks ini pernah dicomot oleh Ustadz Masud di dalam perdebatannya dengan pendeta MYM tempo hari. Termasuk juga dia kemukakan di dalam sejumlah presentasinya untuk menolak doktrin Tritunggal karena katanya satu-satunya ayat Alkitab yang bicara tentang doktrin Tritunggal adalah 1 Yohanes 5 ayat 17, tapi ternyata ayat ini merupakan interpolasi tambahan di kemudian hari. Nah, 3 hal saja secara ringkas. Pertama, soal interpolasi itu benar. Karena 1 Yohanes 5 ayat 17 itu baru pertama kali muncul pada abad ke-15, memasuki abad ke-16, 1522. Kedua, meskipun baru muncul pada abad ke-15, abad ke-16, karena baru muncul abad ke-15, 16, maka secara logis dan secara kronologis, ayat ini tidak pernah merupakan bukti bahwa doktrin Tritunggal baru muncul pada abad ke-15, abad ke-16. Kenapa?
Karena ingat konsili Nisea yang membahas tentang doktrin Tritunggal, merumuskan mengenai doktrin Tritunggal, tahun 381 abad keempat, itu sudah muncul. Papa ada batas sedikit. Sudah muncul. Dengan kata lain, ada atau tidak ada, 1 Yohanes 5 ayat 7, itu tidak merupakan bukti bahwa ada atau tidak ada ajaran Tritunggal di dalam Alkitab. Bahkan kalau you mau bicara secara kronologis dan secara historis, pada abad pertama Matius sudah bicara dengan jelas. Baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. You butuh kejelasan macam apa lagi di dalam Alkitab? You butuh eksplisitas macam apa lagi di dalam Alkitab untuk bicara tentang ajaran Tritunggal. Dan bukan hanya Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Kita bisa merujuk kepada bagian-bagian lain di dalam perjanjian, misalnya Efesus pasal 3, pasal 1 ayat 3 sampai 14. Bahkan saya pernah menulis satu paper akademik terbit di jurnal yang memperlihatkan bahwa seluruh surat Efesus itu ditulis dengan pola triadik, pola trinitarian. Dan saya sudah buktikan itu. Saudara silakan baca itu, paper itu saya publis di Academia Edu. Saya publis di Academia Edu. Bagaimana you membaca Yohanes pasal 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah mempresposisikan perbedaan pribadi. Tetapi pada saat yang sama Yohanes bilang firman itu adalah Allah. Wow. Dan itu memperlihatkan, kalau saudara melihat buku yang saya cantumkan sekarang di sini, Trinity in the New Testament, Arthur Wainwright, dia memperlihatkan bahwa kesadaran mengenai problem Tritunggal itu sudah muncul di dalam perjanjian baru. Hanya saja mereka belum merumuskan itu menjadi satu statement of faith, semisal pengakuan iman seperti yang baru dirumuskan kemudian. Karena memang belum dibutuhkan. Seperti yang tadi ditegaskan oleh pendeta Pangeran Manurung. Jadi konteks itu menentukan untuk kita memahami soal perkembangan kemunculan doktrin Tritunggal di dalam sejarah. Itu konteks itu sangat penting untuk dipahami. Sebab ingat tadi saya kutip dari Profesor Renihan bahwa teologi itu tidak muncul di dalam ruang vakum, tidak muncul di dalam ruang hampa. Situasi-situasi kehidupan yang nyata memaksa orang-orang Kristen untuk merumuskan ajaran-ajaran yang bukan hanya jelas, melainkan juga sesuai dengan konteks di mana mereka hidup. Yang berikut, ajaran Tritunggal itu sangat dibutuhkan for the sake of convenience, demi kenyamanan. Karena begini, kalau ada orang bertanya kepada saudara, ini misalkan saja, apa ajaran Alkitab mengenai Tuhan itu? Tuhanmu itu siapa? Menurut ajaran Alkitab. You tidak mungkin bilang begini, oke, mari kita buka dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu you selesai sampai Wahyu, orangnya sudah meninggal. Karena ini 66 kitab. Jadi you membutuhkan satu rumusan yang ringkas, padat, sederhana, dan jelas, merangkum seluruh ajaran Alkitab. Tritunggal, that's it. Kalau orangnya mau belajar lebih lanjut, baru you memberikan penjelasan-penjelasan yang detail. Jadi demi tujuan keringkasan, kenyamanan, dan tujuan pengajaran, tujuan edukasi, rumusan itu memang sangat diperlukan.